Husada, Ibu Rahmi, STMKM, dan kepada narasumber kita Bapak PT Darul Samsul SSI MSI. Terima kasih Bapak yang memberikan waktunya untuk kami, dan para mahasiswa kami yang kami cintai. Nah, sebelumnya Pak, kami perkenalkan dulu mahasiswa kita ini mayoritas rata-rata merupakan mahasiswa dari perkumpulan secara pembinaan tradisional Pak, ya PAT 3 Indah seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya dengan pakarnya tentang formulasi obat tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke materi formulasi obat tradisional pada hari ini, maka kita berikan waktu sedikit kepada Ibu Ketua Tikas Widya Husada, Ibu Rahmi Enggar, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Beriring selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Apabila Samsul Darul Samsul SSI MSI. Selamat datang Pak di kampus kami ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa, juga kepada seluruh panitia yang bekerja dengan baik. Hari ini kegiatan kita mengenai kegiatan formulasi obat tradisional. Kami harapkan kepada seluruh mahasiswa mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Darul akan menambah wawasan bagi kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu dari para penggiat PAT 3I. Demikianlah yang saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Tikas Widya Husada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan kita mengenai formulasi obat tradisional. Nah, kepada Bapak PT Darul Samsul SSI MSI saya berikan waktu dan tempatnya Pak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bolehlah dibuka slide 1. Nah, kita menyamakan persepsi dulu karena kawan-kawan kan bukan dari farmasi ya. Bu Rahmi kemarin masih ke saya formulasi obat tradisional. Kita lihat dulu formulasi itu apa. Menurut KBBI itu adalah larutan kimia harus digunakan dengan formulasi dan cara pemakaian yang tepat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ini nggak bisa kita petik-petik gitu. Nah, kemudian di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada himbauan ya, kalau bahasa Indonesia ada himbauan memformulasi, merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. Jadi membentuk bentuk fisik yang tepat ya. Nah, ini formulasi menurut kesehatan. Kalau menurut kesehatan itu bentuk fisik obat. Ini misalnya tablet, kapsul, sirup. Ini pun saya pakai sirup ya. Di tulisannya hanya sirup ini, krim, suntikan, dan lain-lainnya sediaan farmasi. Kalau di dunia politik lain lagi formulasi ya. Di kampus ini pun formulasinya beda lagi, hampir sama dengan struktur ya kan, formulasi. Maka kita sepakati bahwa formulasi yang mau kita diskusikan adalah bentuk sediaan farmasi. Slide, saya hanya bisa nginter. Slide, ya. Nah, obat tradisional ini menurut
banyak buku lah ya. Ini saya ambil dari KMK 0107/2017. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, ya, tumbuhan, hewan, ada mineral, ada galenik atau saringan atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun yang telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kita lihat definisi obat tradisional ini, ada hewan, tumbuhan, ya, sediaan galenik. Ada beberapa persepsi yang apa namanya, yang bisa kita lihat. Misalnya kalau kita melihat bahan hewani, maka mohon maaf, ada yang non muslim juga? Enggak ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Maka akan kita lihat dari sisi kehalalan, ya, kehalalan. Kalau lihat sisi, nah kalau bahan tumbuhan, ya bahan tumbuhan, maka kita akan lihat dari mulai paling bawah akar, batang, kemudian daun, ada juga bunga. Maka bagian-bagian itu adalah merupakan dari obat. Ya. Nah kalau lihat, boleh teman-teman lihat kalau lihat obat tradisional yang ada di masyarakat, maka obat yang muncul dari Karo misalnya, dari Jawa misalnya, maka kita akan lihat cirinya, ya cirinya. India misalnya, kita balik ke negara yang lain, India misalnya, kan lain lagi cerita. Kalimantan lagi misalnya, kan ceritanya lain lagi. Kita bedakan kalau Jawa sama yang di Medan apa lah yang paling banyak obat tradisional? Karo ya. Kalau Batak ada? Kalau Simalungun. Simalungun. Nah, kalau Simalungun kira-kira dari tumbuhan bagian apanya yang paling top? Yang paling top dulu ya. Akar. Contohnya. Kerapinan. Ya. Kalau Karo, daun-daun. Ya. Daun-daun. Kalau Karo, daun-daun. Ya, jadi itu kita bisa tahu kalau misalnya daun katanya obat tradisional asalnya daun, kita kemudian bisa menerawang oh ini dari daerah Karo. Dan kalau Jawa dari Jom, ya, Biri, Jom, udah itu batang-batangan, ya, itu Jawa. Ya. Oke, next, saya pikir ini terakhir. Ya. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi. Semoga kita bisa diskusi dalam waktu yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Darun Samsul atas ilmu pengetahuannya Pak ya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Saya buka sesi pertama pertanyaan. Boleh untuk 3 orang pertama silakan mengangkat tangannya. Baik, kepada Bapak sebutkan namanya Pak dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi Pak. Yang saya ingin tanyakan, kita kan berbicara dengan obat tradisional. Jadi kalau obat tradisional ini dalam pengobatan, misalnya seorang sakit, mana reaksinya lebih cepat obat herbal ini dengan obat kimia? Sementara itu Pak. Terima kasih. Jawab langsung atau dikumpulin? Boleh kalau Bapak mau jawab langsung, boleh Pak. Baik, tadi salah satu slide yang ditampilkan, obat tradisional tidak bisa digunakan untuk keadaan kedaruratan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya obat modern dengan obat tradisional itu beda di sana. Jadi kalau mau nanya lebih cepat mana, ya lebih cepat obat modern. Nah, karena memang obat tradisional tidak bisa digunakan pada
keadaan kedaruratan. Baik, terima kasih kepada Bapak Suryadi. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi, silakan diangkat tangannya. Ya, silakan Bapak. Nama saya Hermawan. Yang saya mau tanyakan untuk penggunaan obat, di situ ada Sibuisiapri setara dengan 40-60% dari bahan segar. Kita pernah coba itu, dia kalau keringnya itu kadar airnya 40 sampai 60 atau gimana Pak? Karena Berat. kadar airnya Berat. gramnya dari bahan Sibuisia setara dari 40 sampai 60%. Itu gramnya. Gram. Dari awal misalnya 1 kilo, Berarti tinggal kira-kira 4 ton atau 6 ton. ya. Itu masih agak basah gitu. Iya, jaga basah. Tapi kalau kita kemas, biasanya masih berjamur. Betul. Betul. Masih berjamur. Yang saya mau tanyakan kira-kira gimana? Nah, maka yang diajarkan oleh kawan-kawan untuk penelitian itu yang tadi saya sebut kering, yang disebut kering itu kalau dia dikemas hancur. Nah, yang 40-60% itu pun kalau menurut ketentuan KMK memang betul bahwa kalau dikemas itu pasti berjamur dan itu pasti nggak dipungkirin. Tapi inilah kalau udah ketentuannya seperti ini, menurut saya memang kita dalam mengemas itu atau memang mau kita jadikan bahan yang untuk dijual di pasar, memang kita harus buat penyesuaian sendiri, ya kan, penyesuaian sendiri untuk bisa tidak berjamuran. Ya, kalau ketentuan ini kita nggak bisa ngapa-ngapain memang di ketentuan ini. Tapi kalau menurut saya ketentuan ini tergantung penggunaannya. Ya, kalau ini untuk penggunaan sesaat, misalnya nggak pun sesaat sekali lah, ya kan. Tapi paling tidak syaratnya seperti ini. Standar. Ya, ini standar minimal ya, standar minimal. Jadi aturan itu biasanya standarnya standar minimal. Bagi saya ada mau tanya Pak, kita sering berobat, kemudian dokter itu meresep beberapa obat, beberapa macam. Jadi yang saya mau tanyakan di sini untuk obat dokternya, kimianya, standar daripada ukuran manusia tubuh kita bisa menerima berapa macam jenis obat yang bisa diminum. Terkadang ada satu dokter bisa meresep sampai 8 macam, 5 sampai 8 macam. Itu bagaimana tubuh kita menerimanya? Terus dan saya lanjut pertanyaannya ke herbalnya. Kita kan sering meresep itu beberapa keluhan, itu juga bisa berapa macam diresep untuk dalam satu rebusan atau satu kapsul gitu, bisa kita kapsulkan. Itu yang saya tanyakan. Baik, dari obat dulu ya. Jadi gini, dalam resep itu hanya ada aturan di sana kausa, simptom dan suplemen. Kalau kausa itu adalah obat yang untuk menyembuhkan penyebab penyakit. Kausa. Kalau simptom itu menghilangkan gejala penyakit. Ya, misalnya ada orang demam ternyata ada luka, ya, maka dikasihlah antibiotika dan demamnya dikasihlah paracetamol misalnya. Nah, kemudian suplemennya yaitu mungkin vitamin atau obat yang lain. Nah, prinsipnya cuma itu dalam satu resep. Kemudian kalau ada terjadi resep yang cukup banyak, tadi kalau disebut 8, maka saya atau kami boleh mengistilahkan itu jadi polifarmasi. Dan polifarmasi itu banyak obat yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Darwin. Materi hari ini sangat menarik sekali ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya anggap tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya dan ilmunya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.